Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Imron. Seperti biasanya kita akan bahas materi-materi matematika dan kali ini kita akan bahas tentang aplikasi dari turunan atau diferensial yang berkaitan dengan tangen, subtangen, normal dan subnormal. Ya. Dan tangen di sini adalah panjang ruas garis singgung. Dan normal di sini adalah panjang ruas garis normal, ya, dalam artian seperti itu. Ya. Nah, ada kaitannya antara turunan dengan trigonometri, yaitu tentang tangen, ya, nilai tangen, mana garis singgung itu besar sudut dengan sumbu X-nya, ya, dari garis singgung dan sumbu X itu akan membentuk sebuah sudut yang nilai tangennya itu sama dengan gradien garis singgung tersebut. Di sini ada kaitannya dengan tangen dan gradien garis singgung. Kita ingat berapa prinsip dasar tentang trigonometri, yaitu seperti yang sudah kita kenal, atau mungkin kalian juga sudah mengenalnya, singkatan dari sindemi, kosami, dan tandesa. Ya. Sindemi itu artinya nilai sinus suatu sudut. Ya, nilai sinus suatu sudut itu dapat diperoleh dari perbandingan depan sudut, sisi depan sudut dengan sisi miring. Ya, jadi nilai sinus dari sudut alfa ini adalah perbandingan dari sisi depan sudut dengan sisi miring. Sedangkan kosami, ya, itu perbandingan sisi samping sudut dengan sisi miringnya. Jadi sisi samping sudut dengan sisi miringnya. Ya, dan yang terakhir adalah tangens, nilai tangen sebuah sudut ini perbandingan dari sisi depan sudut dengan sisi sampingnya. Nah, sisi depan sudut A dengan sisi samping B, di A per B. Nah, di samping dari tiga nilai trigonometri di sini, sinus, kosinus, dan tangen, ada tiga lagi, yaitu kosekan. Kosekan itu kebalikan dari sinus. Ya. Kebalikan dari sinus. Kalau sinus itu sisi depan dibagi sisi miring, maka kosekan itu sisi miring dibagi sisi depan. Ya, sisi miring dibagi sisi depan. Kemudian sekan itu kebalikan dari kosinus. Ya, kalau kosinus itu sisi samping dibagi sisi miring, maka sekan itu sisi miring dibagi sisi samping. Ya, sedangkan yang terakhir, kebalikan dari tangen itu adalah kotangen. Ya, dimana kalau tangen itu sisi depan dibanding dengan sisi sampingnya, maka kotangen itu sisi samping dibagi dengan sisi depan. Nah, ini prinsip dasar dari trigonometri. Yang perlu kita ingat lagi selain prinsip dasar dari trigonometri ini, yaitu adalah tentang gradien garis singgung. Ya, mana gradien garis singgung fungsi fx, ya, sebuah fungsi fx pada suatu titik absisnya x1, ya, maka gradien garis singgungnya dapat ditentukan dengan turunan pertama dari fungsi itu, ya, dengan nilai x-nya kita ganti dengan nilai x1, ya, absis pada titik itu. Kemudian turunan sebuah fungsi, ya, turunan pertama dari sebuah fungsi itu pada titik absisnya x1 itu nilainya sama dengan tangen dari sudut alfa yang dibentuk garis singgungnya dengan sumbu x. Ya. Di turunan pertamanya dengan x1, ya, x-nya sama dengan x1 itu sama dengan nilai tangen. Ini sama dengan gradien. Jadi sebenarnya gradien itu sama dengan nilai tangen sudut yang dibentuk garis singgung dengan sumbu x-nya. Ya, ini dua hal yang sebagai panduan dasar kita untuk mempelajari tentang tangen, subtangen, normal, dan subnormal kali ini. Ya. Apa itu tangen? Apa itu subtangen? Apa itu normal dan subnormal kali ini, ya? Panjang garis singgung, length of tangen, length of the tangen,
itu adalah ruas garis singgung suatu kurva antara titik singgung dan titik potong garis singgung dengan sumbu X. Nah, ini definisinya seperti ini ya. Subtangen. Subtangen adalah ruas sumbu X ya, pada sumbu X yang terletak antara absis dari titik singgungnya, absisnya ya, nilai X-nya pada titik singgung itu, dan titik potong garis singgung dengan sumbu tersebut. Atau bisa dikatakan sebagai proyeksi ruas garis singgung ke sumbu X. Ya, proyeksi ruas garis singgung tadi. Nah, ini proyeksi dari panjang garis singgung. Nah, ruas garis singgungnya tadi ke sumbu X-nya. Nah, kemudian yang ketiga adalah panjang garis normal, length of the normal. Itu adalah ruas garis tegak lurus terhadap garis singgung, ya, atau ruas garis normal. Ya, seperti Anda tahu, kita bahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang garis normal dan garis singgung. Ya, garis normal itu tegak lurus dengan garis singgung. Ya. Jadi ruas garis normal ya, antara titik singgungnya dengan titik potong garis normal itu pada sumbu X. Dan yang keempat adalah subnormal. Apa itu subnormal? Yaitu ruas pada sumbu X, ya, seperti pada subtangen tadi, ruas pada sumbu X antara absis X titik singgung, ya, absis titik singgungnya, dan titik potong garis normal pada sumbu X tersebut. Atau bisa dikatakan sebagai proyeksi garis normal, ya, proyeksi ruas garis normal pada sumbu X. Ya, lebih jelasnya akan kita lihat seperti ini ilustrasinya. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y, ya. Kemudian di sini ada kurva fx, gitu ya. Kurva fx di sini. Ya. Kemudian pada titik P pada kurva itu ya, absisnya adalah X. Ini absisnya adalah X. Di sini X1 kalau sebut satu ya. Absisnya adalah X, kemudian pada titik P di sini bisa dilukiskan sebuah garis singgung. Nah, di sini tingginya adalah Y itu ketinggian di sini ya, nah, dari 0 ke sini ketinggiannya. Ya. Pada titik P ini bisa dibuat sebuah garis singgung ya, yang memotong sumbu X di sini, ya, memotong sumbu X di T. Ya. Kemudian garis singgung ini akan membentuk sebuah sudut dengan sumbu X, yaitu sudut alfa. Ya. Kemudian pada titik P di sini juga dapat dilukis sebuah garis normal. Ya. Garis normal ini tegak lurus pada garis singgung. Ya. Tegak lurus dengan garis singgungnya pada titik P tersebut. Ya. Nah, garis normal ini akan memotong sumbu X pada titik N misalkan ya, pada titik N. Sehingga kalau di sini alfa, maka di sini juga besarnya sama dengan alfa juga. Ya, besarnya sama dengan alfa juga. Nah, yang namanya panjang garis singgung, length of the tangen, ya, itu ruas garis singgung, ya, bagian atau potongan dari garis singgung ini antara titik singgung di sini ya, dengan titik potong garis singgung pada sumbu X. Nah, jadi dari P ke T. Misalkan ini saya lambangkan dengan T kecil ya. Ini tangennya. Ya. Jadi dari titik P ke titik T. Ini adalah panjang garis singgungnya. Ya. Jadi panjang garis singgung yang disebut panjang garis singgung adalah dari P ke titik T. Ya, saya lambangkan dengan T kecil misalkan. Kemudian yang namanya subtangen, ya, subtangen adalah ruas sumbu X. Nah, ruas pada sumbu X, potongan pada sumbu X yang terletak antara absis titik singgung. Absis titik singgung itu di sini ya. Titik singgungnya di P, absisnya adalah X, ya. Dan titik potong garis singgung dengan sumbu tersebut. Titik potong garis singgung dengan sumbu ini berarti di T. Ya, artinya
subtangen itu adalah ruas dari X ke T. Panjangnya berapa ini subtangen ini? Ya. Nah, ini bisa juga dikatakan sebagai proyeksi garis singgung ke sumbu X. Ya, proyeksi ruas garis singgung tadi dari P ke T, ini proyeksinya adalah TX. Ya. Jadi, yang merah ini, ya. Nah, yang merah ini adalah namanya subtangen. Ya, kalau dilambangkan dengan ST, subtangen, ya, maka subtangen itu adalah panjang dari X ke T. Ya, dilambangkan dengan ST, subtangen. Ya. Yang ketiga adalah panjang garis normal. Panjang garis normal, length of the normal. Ya. Ruas garis tegak lurus terhadap garis singgung, ruas garis tegak lurus terhadap garis singgung yaitu ini ya, garis normalnya ini. Tapi di sini adalah ruas garisnya. Potongan dari garis normal di sini yang terletak antara titik singgungnya di sini P dengan titik potong garis normal pada sumbu X di N. Ya. Jadi yang namanya panjang garis normal itu panjang dari titik P ke titik N. Titik P ke N ini adalah panjang garis normal. Ya, istilahnya panjang garis normal. Kalau saya lambangkan dengan N, ya normal, gitu ya, maka subnormal atau panjang garis normal, bukan subnormal ya, panjang garis normal itu adalah N, ya, yaitu dari titik P ke titik N. Ya. Dan yang terakhir adalah subnormal. Subnormal adalah ruas pada sumbu X, ya, bagian dari potongan dari sumbu X di sini antara absis X, nah, berarti di sini ya, absis titik singgung tadi ya, titik normal tadi, yaitu di X, absisnya di X, dan titik potong garis normal dengan sumbu X, jadi di N, ya, dari X sampai dengan N, atau XN ini adalah proyeksi dari PN ke sumbu X. Proyeksi dari PN ke sumbu X. Ini saya gambarkan dengan warna orange. Ya. Ini saya lambangkan dengan SN, subnormal, yaitu X ke N, ya, dari X ke N. Nah, ini berapa pengertian dasarnya tadi ya, dengan ilustrasi di grafik yang pada gambar di samping kiri. Ya, kita ingat lagi, ya, tadi sudah kita peroleh ya, sin demi kosami tangdesa, ada kosekan, sekan, dan kotangen. Ya. Nah, kita perhatikan di sini ya, pada segitiga siku-siku PTX, nah, segitiga siku PTX di sini ya, siku-sikunya di sini, sudut alfanya ada di sini ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, tangen dari alfa, nah, di sini tangen dari alfa adalah A per B tadi, A itu adalah sisi depannya, B itu sisi samping sudutnya. Sehingga kalau gambarannya di sini, ya, PTX di sini, nilai tangen itu adalah Y per ST. Ya, tangen sudut alfa di sini adalah Y dibagi dengan ST. Sehingga panjang ST ini bisa dituliskan ya, karena tangen itu sama dengan Y per ST, maka ST itu sama dengan, ya, tukar tempat di sini ya, Y per tangannya. Y per tangen alfa. Jadi panjang ST ini bisa dihitung dari Y per tangen alfa. Y per tangen alfanya. Nah, kemudian kalau kosekan, nah, kosekan dari alfa, nah, kosekan itu apa? Kosekan itu kebalikan dari sin. Ya. Kalau sin tadi adalah demi, ya, depan dengan dibagi dengan miring, maka kosekan itu miring dibagi dengan depan, yaitu T dibagi Y. Ya. Sehingga kalau kosekan alfa sama dengan T per Y, maka nilai T, panjangnya T di sini, bisa ditentukan dengan, nah, Y-nya pindah ke kiri, ruas kiri, menjadi Y dikalikan kosekan alfa. Ya, Y dikalikan kosekan alfa. Nah, ini dari segitiga PTX. Ya. Di ST bisa diperoleh dari Y. Ya. Y ini dibagi dengan tangen alfa,
sedangkan T-nya bisa diperoleh dari Y kali kosekan alfa. Pada siku-siku segitiga siku-siku PNX, ya PNX yang ini ya, siku-sikunya di sini dengan sudut alfanya ada di sana, ya, yang di atas ini, sehingga bisa kita peroleh sekarang ya nilai tangan alfa, sekarang sudutnya alfa di sini. Ya. Tangan itu depan dibagi samping. Ya, depan bagi samping. Depannya adalah Sn, ya, pada sudut alfa di sini depannya adalah Sn, sampingnya adalah Y. Sehingga Sn dibagi dengan Y. Ya. Sehingga Sn, panjang Sn atau ini adalah subnormal ya. Panjang subnormal itu bisa diperoleh dari Y kali tangen alfa. Ya. Berikutnya adalah sekan alfa. Ya, pada segitiga PNX di sini ya. Sekan alfa, sekan itu kebalikan dari kosinus. Kosinus itu samping dibagi miring. Ya, sampingnya adalah Y, miringnya adalah N. Ya, itu kalau kosinus. Sedangkan sekan ya kebalikannya, yaitu N dibagi Y. Ya. Sehingga nilai N atau panjang garis normal N itu bisa diperoleh dari Y kali sekan alfa. Y kali sekan alfa. Kemudian ya, ini prinsip dasarnya di sini ya. Nah, kemudian kita uraikan sekarang ya. Dari panjang garis singgung tadi T sama dengan Y kali kosekan alfa, subtangen itu ST sama dengan Y dibagi tangen alfa, panjang garis normal itu N sama dengan Y kali sekan alfa, sedangkan Sn atau subnormalnya sama dengan Y kali tangen alfa. Nah, kita uraikan satu-satu. Di sini subtangen dulu ya. Subtangen. Ya. Berdasarkan prinsip dari gradien garis singgung ya. Nah, nilai tangen itu sama dengan besarnya gradien. Ya, besarnya gradien. Nilai tangen itu besarnya gradien. Sedangkan gradien itu bisa diperoleh dari turunan pertama dari fungsi Y. Ya, turunan pertama dari fungsi Y. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi Y dibagi Y aksen. Ya, ST sama dengan Y dibagi Y aksen. Ya. Nah, yang kedua, ya, panjang garis singgung di sini ya. T sama dengan Y kali kosekan alfa. Nah, kita ubah nilai kosekan ini menjadi bentuk tangen. Ya, jadi apa? Ya, T sama dengan Y-nya sama. Ya, kosekan ini bisa kita ubah menjadi bentuk tangen, yaitu menjadi akar 1 plus sepertangen kuadrat alfa. Loh, kok bisa? Ya, kok bisa seperti ini? Nah, kita bahas bentar di sini ya. Pada segitiga ini ya, misalnya ya, untuk nilai A-nya sama dengan 1, misalnya depannya adalah 1, ya, depan sudutnya 1, di sini samping sudutnya B, sisi miringnya R, ya, maka kosekan alfa, ya, namanya kosekan tadi adalah kebalikan dari sinus. Ya. Sinus itu depan bagi miring, 1 per R. Ya, maka kalau kosekan itu menjadi R per 1, ya, atau sama dengan R itu sendiri. Ya, kosekan itu sama dengan R-nya sendiri. Kalau panjang sisi depannya adalah 1. Ya. Sehingga ya, tangen itu 1 per B. Ya, sisi depan dibagi samping sudut. Nah, dari sini maka nilai B itu sama dengan sepertangen. Ya. Nilai B sama dengan sepertangen. Nah, berdasarkan prinsip Pythagoras, kalau kosekan itu adalah R, ya, sedangkan B itu adalah sepertangen, ya, maka berdasarkan prinsip Pythagoras bahwa R kuadrat itu sama dengan 1 kuadrat ditambah B kuadrat. Ini ya, sisi miring kuadrat itu sama dengan sisi depan dikuadratkan ditambah dengan sisi samping dikuadratkan. Ya, R kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah dengan B kuadrat.
karena B itu sama dengan sepertangen, ya maka di sini 1 kuadrat itu 1, ya, B kuadrat menjadi sepertangen dikuadratkan. Sehingga bisa kita tuliskan R kuadrat itu sama dengan 1 plus sepertangen kuadrat alfa. Ya. Sepertangen kuadrat alfa. Kenapa? Saya 1 kuadrat kan sama dengan 1. Ya. Tangen alfa dikuadratkan itu tangen kuadrat alfa. Sehingga kalau ini kuadratnya dihilangkan, maka R sama dengan akar. Akar dari akar dari 1 plus sepertangen kuadrat. Nah, berkaitan R ini sama dengan kosekan alfa, maka kita peroleh bahwa kosekan alfa itu sama dengan, ya ini, akar dari 1 plus sepertangen kuadrat alfa. Ya. Jadi kita peroleh kosekan itu akar dari 1 plus sepertangen kuadrat alfa. Kita kembali lagi. Yang tadi ya, kita sudah membuktikan bahwa kosekan itu sama dengan akar dari 1 plus sepertangen kuadrat alfa. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ya. Yang namanya tangen itu, ya, tangen sudut alfa itu sama dengan nilai gradien garis singgung, ya kan? Nilai gradien garis singgung pada fungsi Y. Ya. Sehingga gradien garis singgung itu bisa juga kita peroleh dari turunan pertama, kan gitu ya, dari Y. Sehingga ini bisa kita ganti. Tangen itu turunan pertama, ya, yang menjadi Y aksen. Ya, karena di sini kuadrat, maka di sini juga kuadrat. Ya, sehingga menjadi Y kali akar 1 plus seper Y aksen kuadrat. Ingat, Y aksen ini adalah turunan pertama dari fungsi Y. Sehingga T, nah ini bisa kita ubah ya, bentuk seperti ini bisa kita ubah menjadi, nah bentuknya seperti ini. Ya. Dari mana asalnya? Ya. Kenapa ini Y menjadi Y per Y aksen? Di sini menjadi 1 plus Y aksen kuadrat. Sepernya hilang. Kita bahas sebentar ya. T sama dengan Y kali akar 1 plus seper Y aksen kuadrat. Kita ubah sebentar ya, 1 ini kita ubah menjadi Y aksen kuadrat dibagi Y aksen kuadrat misalkan ya. Nah, ini 1 diganti menjadi Y aksen kuadrat per Y aksen kuadrat kan sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang ini penyebutnya udah sama ya, penyebutnya udah sama, maka bisa kita keluarkan ya, menjadi Y kali akar seper Y aksen kuadrat dikalikan Y aksen kuadrat plus 1. Ya. Kalau ini dikalikan ke sini, hasilnya akan bentuknya seperti ini. Per Y aksen kuadrat dikalikan Y aksen kuadrat, kan jadinya Y aksen kuadrat per Y aksen kuadrat. Ya. Ditambah 1 kali seper Y aksen kuadrat, artinya 1 per Y aksen kuadrat. Ya. Nah, kemudian apa? Bentuk akar dari sebuah perkalian dua fungsi ini bisa kita pisahkan ya. Akar dari seper Y aksen kuadrat dikalikan akar kali ini ya. Akar dari seper Y aksen kuadrat dikalikan dari akar dari Y aksen kuadrat plus 1. Kemudian apa? Akar dari seper Y aksen kuadrat ini bisa disederhanakan ya. Akar dari 1 itu 1, akar dari Y aksen kuadrat itu adalah Y aksen kuadrat. Sehingga ini menjadi Y per Y aksen kuadrat. Ya, Y dikalikan seper Y aksen gitu ya. Karena akarnya hilang menjadi ini Y aksen kuadrat diakarkan menjadi Y aksen saja. Ya. Y dikalikan seper Y. Nah, dikalikan dengan akar ini tadi. Y aksen kuadrat plus 1. Nah, sehingga ini jadi Y per Y aksen. Nah, yang ini saya tuliskan dibalik menjadi 1 plus Y aksen kuadrat. Ya, sama aja kan gitu ya. Jadi menjadi Y per Y aksen dikalikan akar 1 plus Y aksen kuadrat. Nah, ini bukti dari yang ini tadi ya.
T sama dengan dari bentuk ini menjadi bentuk ini. Ya. Oke. Nah, 1, 2 sudah. Berikutnya sekarang kita hitung yang subnormal. Ya. Sn sama dengan Y kali tangen alfa. Seperti tadi ya, tangen alfa itu sama dengan gradien dari garis singgung. Ya. Gradien garis singgung itu bisa dicari dengan turunan pertama. Sehingga Sn bisa dicari dengan Y kali turunan pertama dari Y. Atau Y kali Y aksen. Dan yang terakhir, ya, panjang garis normal, ya, N sama dengan Y kali sekan alfa. Ya, sekan alfa itu apa? Kita ubah dalam bentuk tangen, sekan alfa itu akar dari 1 plus tangen kuadrat alfa. Dari mana? Nah, kita lihat yang kedua di sini ya. Jika misalkan B sama dengan 1, nah, B-nya yang sama dengan 1, di sini tetap A, ya, maka sekan itu apa? Sekan itu kebalikan dari kosinus. Ya. Kosinus itu samping dibagi miring, ya, maka sekan itu miring dibagi samping. Ya, R per 1 itu sekan sama dengan R per 1. Ya, R per 1 itu sama dengan R. Jadi bisa dianggap sebagai sekan itu sama dengan R-nya. Ya. Nah, tangen dari segitiga ini apa tangannya? Ya, tangan itu depan dibagi samping. Jadi A per 1. Ya, sama dengan A. Ya. Sehingga A sama dengan tangen alfa. Ya. Nah, berdasarkan prinsip Pythagoras lagi, ya, bahwa R kuadrat, ya, sisi miring kuadrat itu sama dengan sisi depan dikuadratkan ditambah sisi samping kuadrat. Ya, R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 1 kuadrat. A kuadrat tambah 1 kuadrat. Ya. Sehingga ya, A itu sama dengan tangen. Ya, berarti ini A kuadrat berarti tangen kuadrat. Ya, ditambah dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi R kuadrat sama dengan tangen kuadrat alfa ditambah 1. Sehingga R sama dengan akar dari 1 plus tangen kuadrat alfa. Ini satunya di belakang atau di depan sama aja. Jadi R sama dengan akar dari 1 plus tangen kuadrat alfa. Sehingga karena R ini sama dengan sekan, berarti kita peroleh sekan alfa itu sama dengan akar dari 1 plus tangen kuadrat alfa. Ya, jadi kita peroleh tadi sekan itu akar dari 1 plus tangen kuadrat alfa. Kembali ke prinsip gradien, ya, bahwa tangen itu sama dengan gradiennya yang bisa diperoleh dengan turunan pertama dari fungsi Y, maka ini bisa kita sederhanakan menjadi Y kali akar 1 plus Y kuadrat. Ya. Y dikalikan akar 1 plus Y aksen kuadrat. Y aksen itu turunan dari Y. Ya. Nah, kita sudah peroleh rumusan panjang garis singgung itu ini, ya, subtangennya sama dengan ini, panjang garis normalnya ini, dan subnormalnya adalah ini. Ya. Nah, ini kita sudah sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Ya. Nah, dari sini kita bisa memanfaatkan rumus-rumus yang ada ini untuk menentukan panjang garis singgung, panjang subtangen, panjang garis normal, dan panjang subnormalnya. Contohnya, misalkan ya, di sini ada fungsi fx sama dengan 2x kuadrat. Ini contoh pertama ya, fx sama dengan 2x kuadrat plus 4. Kemudian garis singgungnya di titik P, memotong sumbu x di titik T. Garis singgung di titik P ini, ya, garis yang ini, memotong sumbu x di titik T. Di mana absis dari P ini adalah sama dengan 1 absisnya. Nah,
kita ingin menentukan berapa panjang PX. Panjang PX itu berarti Y tadi ya. Panjang Y-nya atau nilai Fx-nya jika X-nya sama dengan 1. Jika X-nya sama dengan 1 ya. Jadi panjang PX itu sama dengan nilai Y atau nilai Fx pada saat X-nya sama dengan 1. Panjang PX sama dengan Y pada saat X-nya sama dengan 1. Berarti apa? X sama dengan 1 ini substitusi ke sana. Ya. Y sama dengan 2 kali 1 kuadrat plus 4. 2 kali 1 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, ini panjang PX. Nah, Y-nya sama dengan 6. Ya, Y sama dengan 6. Kemudian kita cari dulu berapa gradiennya. Ya, gradiennya adalah turunan pertama dari Y pada saat X-nya sama dengan 1 tadi. Turunan pertama dari ini adalah 2x kuadrat plus 4, turunan pertama adalah 4x. Ya, kan itu ya. 2x kuadrat turunannya adalah 4x, 4-nya jadi 0. Ini 4x. Pada saat x-nya sama dengan 1, maka nilai turunan pertama atau nilai gradiennya adalah 4 kali 1 sama dengan 4. Jadi y-nya sama dengan 6, y-aksennya sama dengan 4. Nah, dari dua hasil ini kita bisa menentukan subtangen, panjang garis singgung, subnormal, dan panjang normalnya. Satu-satu ya, subtangennya adalah apa tadi rumusan subtangennya? Subtangennya adalah Y per Y aksen. Jadi Y-nya 6, Y aksennya 4. Sehingga subtangennya tadi yang mana subtangen? TX. Ya, subtangen adalah TX-nya ini ya, sama dengan 6 dibagi 4. Sama dengan 3 per 2. Jadi panjang TX ini 3 per 2. Kemudian panjang tangan atau panjang garis singgung, panjang tangan T itu sama dengan apa tadi? Y per Y aksen dikalikan akar 1 plus Y aksen kuadrat. Y per Y aksennya adalah 3 per 2 tadi ya. Dikalikan akar 1 plus Y aksen kuadrat, Y aksennya 4. 1 plus 4 kuadrat ini di akar. Jadi 3 per 2 kali akar berapa? 1 ditambah 16, 17. Ya. 3 per 2 akar 17. Kemudian subnormal, rumusnya apa tadi subnormal? Ya. Y kali Y aksen. Berarti 6 dikalikan 4. Ya, subnormal tadi yang mana? Yang ini. Nah, ini N di sini ya. X sampai N di sini adalah subnormalnya. Kalau panjang tangen tadi 3 per 2 akar 17 yang ini. PT ini panjang tangannya atau panjang garis singgungnya. Ya. Subnormal itu yang ini X sampai N di sini, ini N ya. X sampai N di sini adalah subnormalnya Y kali Y aksen. Y-nya 6, Y aksennya 4, jadi 6 kali 4. Sama dengan 24. Dan yang terakhir panjang normalnya, panjang garis normalnya dari P sampai N di sini. Ya. Berapa nih panjang normalnya? Rumusannya tadi apa? Y kali akar ya, 1 plus Y aksen kuadrat. Ya, hampir sama dengan panjang tangan tadi ya. Cuman di sini panjang tangan itu Y per Y aksen, di sini hanya Y saja. Ya, Y-nya 6 dikalikan akar 1 plus 4 kuadrat. Jadi 6 akar 16 tambah 1, 17. 6 akar 17. Ya. Nah, ini contoh yang pertama, gambarannya yang benar seperti apa? Ini kan hanya gambaran kasar ya. Nah, grafik ini hanya gambaran kasar. Nah, gambaran yang tepatnya seperti ini. Nah, ya. Ini kurva 2x kuadrat plus 4 di sini. Ya. Pada saat X sama dengan 1 tadi, titik P-nya di sini. Ya, titik P-nya di sini. Absisnya 1. Maka subtangennya ini, nah, subtangennya dari 1 sampai min setengah di sini ya. Maka panjangnya adalah 3 per 2. Ya, 3 per 2.
Sedangkan panjang tangan dari mana? Dari sini ke titik P di sini. Ya. Ini panjangnya 3/2 akar 17. Panjang subnormal 24 ini dari sini. Dari 1 sampai 25. Nah, betul ya. Dari 1 sampai 25 itu panjangnya 24. Ya. Sedangkan panjang normalnya 6 akar 17 itu yang mana? Dari titik P di sini, yang merah ini, sampai di sini. Ini panjangnya 6 akar 17. Ya. Nah, kalau pakai Pythagoras ya bisa saja ya. Ini 24, yang ini 6. Nah, jadi panjang yang sisi miring ini 6 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Nanti hasilnya adalah 6 akar 17. Nah, ini contoh yang pertama. Nah, ini tadi apa? 3/2, yang ini 3/2 akar 17, panjang yang ini 24, dan yang ini 6 akar 17. Contoh yang kedua. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min x plus 2. Ya, pada x sama dengan min 2, tentukan subtangen, panjang garis singgung, subnormal, dan panjang garis normalnya. Penyelesaiannya, ini tadi ya, kita cari pada saat x sama dengan min 2 itu nilai y-nya berapa, atau nilai fx-nya sama dengan berapa. Jadi di sini f min 2 sama dengan berapa, gitu ya. F min 2 sama dengan min 2 pangkat 3 ditambah 2 kali min 2 kuadrat dikurangi min 2 ditambah 2. Ya. Ini min 8 ditambah 4. 8 ya. 2 kali min 2 kuadrat itu 2 kali 4. Gitu ya. Dengan 8 ini dikurangi min 2 artinya ditambah 2. Artinya plus 2 lagi. Ya. Min 8 tambah 8 ditambah 2 plus 2. Ini coret hilang, jadi tinggal 4 saja. Ya. Sedangkan turunannya, ya aksennya ya, 3x kuadrat plus 4x min 1. 3x kuadrat plus 4x min 1. Pada saat x-nya sama dengan min 2, maka nilai turunannya ini adalah f aksen min 2 sama dengan 3 kali min 2 kuadrat ditambah 4 kali min 2 dikurangi 1. Ya, 3 kali 4, 12. 4 kali min 2 min 8, ya 12 min 8 dikurangi 1. Sama dengan 3. Jadi y-nya sama dengan 4, y aksennya sama dengan 3. Nah, kita cari satu persatu ini subtangennya berapa, ya. Subtangen tadi rumusnya apa? Y per y aksen kali akar 1 plus y aksen kuadrat, ya. Oh, subtangen y per y aksen saja ya. Salah ya. Y per y aksen saja yaitu 4 dibagi 3. Sedangkan tangannya tadi yang y per y aksen dikalikan akar 1 plus y aksen kuadrat. Y per y aksennya adalah 4/3 dikalikan akar 1 plus y aksennya 3 ya. 3 kuadrat 9 tambah 1 10. Jadi 4/3 akar 10. Ya. Yang ketiga subnormal. Ya, ini Sn sama dengan y kali y aksen. Yang 4 dikalikan 3 sama dengan 12. Sedangkan panjang garis normalnya adalah y kali akar 1 plus y aksen kuadrat. Ya, y-nya 4. Ya, akar 1 plus 3 kuadrat. Jadi 4 akar 10. Nah, sudah ketemu satu-satu seperti ini ya. Nah, gambarnya seperti apa fungsi ini? Ya, pada titik x sama dengan min 2. Ya, gambarannya seperti ini. Nah, ya. Ini fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat min x plus 2 di sini. Ya. Pada saat x sama dengan min 2 di sini, ini absisnya min 2, kan diperoleh titik P di sini. Ya. Titik P di sini. Nah, ini garis singgungnya yang merah. Ya. Nah, titik P di sini garis singgungnya merah. Garis normalnya yang hijau di sini. Jadi, akan diperoleh subtangen yang mana? Subtangen itu yang dari titik potong ini, garis singgung dengan sumbu X-nya, sampai absis titik singgungnya. Nah,
ini ketemu sama dengan 4/3. Ya, 4/3 atau 1/3 ya. Ini panjangnya 1/3. Kemudian panjang tangannya itu dari sini ke sini ya. Nah, dari sini ke sini ini 4/3 akar 10 ya, 4/3 akar 10. Kemudian subnormal itu dari sini ke titik potong garis normal ke sumbu X-nya. Nah, ini sama dengan 12 ya, dari min 2 sampai 10. Nah, ya. Dari 0 sampai 10 itu sudah 10, ini tambah 1, 2, jadi 12 pas. Ya. Sedangkan panjang normalnya, panjang ruas garis normalnya adalah 4 akar 10. Demikian penjelasan. Ya. Sudah ada 2 contoh yang saya berikan. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Dan untuk lebih memahami lagi, Anda kerjakan latihan berikut ini. Ada 1, 2, dan 3 soal. Anda tentukan berapa panjang tangannya, subtangan, panjang normal, dan subnormalnya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan Anda bereksplorasi lebih jauh ya. Untuk latihannya, ini bagian kecil aja latihannya, silakan Anda kerjakan. Untuk soal-soal yang lain bisa Anda cari di dunia maya saja. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.